Part 21. Syahsa merebahkan tubuhnya yang serasa lemas. Seharian ini jantungnya bermasalah, berdegup kencang tanpa alasan. Sepertinya besok dia harus ke rumah sakit untuk memeriksakan kesehatan jantungnya. Syahsa menghembuskan napas pelan seraya meletakkan telapak tangannya pada dada kirinya. Mungkin hal ini bisa mengurangi rasa tak nyaman yang ia rasakan. "Kau sakit?" Syahsa berjengit saat mendengar suara Arkan di sampingnya. "Tidak." Arkan mengamati Syahsa dengan memiringkan kepalanya sedikit. Lalu ia berdecak. Wanita di sampingnya ini memang aneh. Syahsa segera menarik tangannya saat ia melihat arah pandang Arkan pada tangan yang ia letakkan di dadanya. Ia berdehem lalu menarik selimut hingga lehernya. "Temani aku besok." Syahsa mengalihkan tatapannya ke arah Arkan saat mendengar perkataan pria itu. "Kemana?" Arkan menaiki tempat tidur lalu ikut menarik selimut hingga pinggang. Ia berbaring menghadap Syahsa. Jalan-jalan mungkin?" Arkan menjawab dengan ragu. Syahsa mengernyit lalu ikut berbaring menghadap Arkan. "Oke, mungkin Sarah dan ibu juga bisa ikut besok." Syahsa kembali merubah posisi tidurnya menghadap langit-langit kamar. Arkan menggaruk belakang lehernya saat mendengar ucapan Syahsa. Ia ingin mengatakan suatu hal tapi urung. Ia menatap Syahsa sebentar lalu ikut merubah posisi tidurnya membelakangi Syahsa. Suasana canggung kembali menghampiri mereka. Arkan?" Suara Syahsa mengecil ketika menyebut nama Arkan. "Ya?" Arkan menjawab masih dengan posisi membelakangi Syahsa. "Bagaimana keadaan kantor?" Syahsa merutuki dirinya saat pertanyaan itu terlontar dari mulutnya. Apa tidak ada pertanyaan yang lebih berkualitas lagi? Syahsa menggigit bibirnya saat tak mendengar jawaban dari Arkan. Baik, sekarang Syahsa benar-benar ingin mengubur dirinya. Jangan harap Arkan akan berbicara panjang lebar jika pertanyaan yang ia lontarkan bisa dijawab dengan kata baik atau buruk. Oh, terkutuklah dirimu Syahsa. Daripada membuat dirinya lebih konyol lagi, Syahsa memilih memejamkan matanya saat ini juga. Oke, saat ini apa yang harus ia lakukan? Itulah hal yang dari tadi ada dalam pikiran Arkan. Dia yang memiliki ide gila ini. Dan sekarang saat ide itu terwujud, ia tak tahu harus melakukan apa. Syahsa mengedarkan pandangan ke sekitar. Banyak orang-orang yang sedang menghabiskan hari libur mereka di sini. Bahkan ada yang piknik dengan keluarga mereka. Ia melirik Arkan yang sedang berjalan di sampingnya saat ini. Sedari tadi mereka berdua hanya berkeliling di sekitar taman ini selama setengah jam tanpa berbicara sepatah kata pun. Jadi ini jalan-jalan yang dimaksud Arkan. Sayangnya Sarah dan ibu tidak bisa ikut karena ibu sedang tidak enak badan yang mengharuskan Sarah menjaga ibu di rumah. Dan sekarang mereka berdua terjebak dalam suasana canggung di tengah taman seperti ini. "Kau ingin bersepeda?" Arkan menunjuk tempat penyewaan sepeda di seberang jalan. Syahsa mengangguk sebagai jawaban. "Oke, tunggu di sini sebentar." Arkan berjalan ke seberang jalan lalu menyewa satu sepeda. Syahsa mengernyit melihat hal itu. Hingga Arkan membawa sepeda itu di hadapan Syahsa saat ini. "Hanya satu?" Arkan mengangguk sebagai jawaban. "Cah, lalu sepeda untukku mana?" Syahsa melipat tangan di depan dada. Ia menatap Arkan dengan tajam. Apa orang ini waras? Jadi untuk apa ia menawarkan bersepeda kalau hanya ada satu sepeda? Arkan menggaruk lehernya. "Aku tidak bisa naik sepeda." Sukses perkataan itu membuat Syahsa melongo di tempatnya. Arkan sang manusia perfect tidak bisa menaiki sepeda. Oke, Tuhan memang adil.
Kalau orang memiliki kelebihan, pasti ada kekurangannya. Mau aku ajari tidak? Arkan menggeleng sebagai jawaban. Syahsa memutar bola mata jengah. Aku ajari. Syahsa memegang tangan Arkan seraya menyuruhnya naik ke atas sepeda. Cek, aku tidak mau. Syahsa tak memperdulikan perkataan Arkan. Ia tetap memaksa Arkan menaiki sepeda. Mau tidak mau Arkan menurutinya. Syahsa tersenyum puas saat melihat hal itu. Cek, bukan seperti itu. Syahsa memukul pundak Arkan saat melihat bagaimana cara pria itu meletakkan kakinya untuk mengayuh sepeda. Arkan mengikuti seluruh instruksi Syahsa. Bahkan mereka sudah menjadi pusat perhatian saat ini. Ada yang terang-terangan tertawa saat melihat bagaimana Syahsa mengomeli Arkan yang selalu melakukan kesalahan saat bersepeda. Ternyata kau benar-benar tidak tahu apa-apa tentang bersepeda ya. Syahsa tertawa saat mengingat bagaimana Arkan sering terjatuh saat bersepeda tadi. Arkan membuang botol minumannya dengan kesal. Ia menatap tajam ke arah Syahsa yang masih belum berhenti tertawa sejak tadi. Ia berdecak kesal ketika ingat bagaimana Syahsa mengomeli dirinya tadi. Bagaimana bisa pria seperti dirinya diomeli oleh wanita di sampingnya ini? Dan bodohnya, ia masih saja mau mengikuti semua omelan itu. Harga dirinya sebagai pria serasa tercoreng saat ini. Kau anggap itu lucu? Arkan mendelik ke arah Syahsa. Arkan kembali berdecak ketika mendapat anggukan dari Syahsa. Kapan lagi aku bisa melihat seorang CEO yang katanya sempurna sepertimu mengalami hal seperti tadi? Sekarang aku percaya bahwa Tuhan itu adil. Syahsa menghapus sudut matanya yang basah akibat dari terlalu lama, terlalu hingga ia menangis. Hei, kau mau kemana? Syahsa segera berdiri ketika ia melihat Arkan membawa sepeda yang ia sewa ke seberang jalan, mengembalikan sepeda sialan ini. Arkan menjawab seraya terus berjalan. Tapi aku belum puas. Arkan berbalik menghadap Syahsa dengan pandangan tajam ketika mendengar ucapan wanita itu. Belum puas menyiksaku? Syahsa menggeleng sebagai jawaban. Aku ingin bersepeda. Arkan mendelik tak percaya. Syahsa menampilkan senyum terbaiknya supaya Arkan tidak mengembalikan sepeda tersebut. Oke. Syahsa segera menghampiri Arkan lalu mengambil sepeda itu. Ia menatap Arkan sebentar. Ide gila mampir di kepalanya. Kau tidak ingin memboncengku? Syahsa menaik turunkan alisnya. Hal itu membuat Arkan mendelik kesal kepadanya. Ah iya, aku baru ingat kalau kau sama sekali tidak tahu bersepeda. Syahsa menatap Arkan seakan mengasihani pria itu. Hal itu sukses membuat harga diri Arkan tersentil. Aku bisa. Syahsa menatap Arkan tak percaya. Arkan berdecak lalu menyuruh Syahsa turun dari sepeda. Syahsa tersenyum di belakang Arkan. Idenya berhasil. Kapan lagi ia akan dibonceng sang pria dingin ini? Naik. Arkan melirik ke arah boncengan seakan mengisyaratkan agar Syahsa segera naik. Tanpa menunggu lagi, Syahsa langsung naik ke boncengan sepeda. Pegangan. Syahsa memegang bagian belakang sepeda. Arkan berdecak lalu mengarahkan tangan Syahsa memeluk pinggangnya. Siap. Syahsa mengangguk. Walau masih sedikit kesusahan, tapi Arkan tetap mengayuh sepedanya mengelilingi taman bersama Syahsa. Entah kenapa hal ini membuat Syahsa merasa seakan kupu-kupu berterbangan di perutnya. Ada rasa yang aneh dalam dirinya, bahkan saat ini jantungnya berdegup dengan kencang. Tapi kali ini dengan rasa yang bercampur bahagia di hatinya. Ia menghirup udara dan membiarkan udara taman menerbangkan rambutnya. Biarkan hari ini ia merasakan perasaan yang belum ia ketahui ini. Part 22. Syahsa melangkahkan kakinya menuju dapur saat ia sampai di rumah.
Hari ini begitu melelahkan, tapi ada rasa bahagia juga yang ikut serta dalam hatinya. Ia berhenti di depan kulkas lalu mengambil sebotol air minum dan meneguk isinya. Sepertinya tidak ada kejadian aneh saat kalian berdua di luar. Sarah menghampiri Syasa lalu bersandar di pinggir meja pantry. Memangnya harus ada kejadian aneh? Masih memegang botol air mineral, Syasa melangkah ke arah Sarah dan ikut bersandar di samping Sarah. Tidak. Oh iya, di mana Arkan? Syasa mengedikkan dagu ke arah ruang kerja Arkan sebagai jawaban dari pertanyaan Sarah. Oke, kalau begitu gantian kau yang menjaga Bibi ya. Aku harus pergi keluar sore ini. Sarah melihat jam tangan yang melingkar di pergelangan tangannya. Kemana? Syasa menaruh botol mineralnya di meja seraya mengikuti langkah Sarah yang beranjak dari dapur. Aku ingin bertemu teman lama. Syasa hanya menganggukkan kepala ketika mendengar jawaban Sarah. Syasa melangkah ke kamarnya terlebih dahulu sebelum ke kamar mertuanya. Dia ingin membersihkan diri dulu. Begitu selesai dengan urusannya, Arkan keluar dari ruang kerjanya. Ia rasa perlu membersihkan diri. Sebelum meraih gagang pintu, Arkan melihat Sarah melewatinya dengan pakaian rapi. Kau mau kemana? Sarah menghentikan langkahnya ketika mendengar pertanyaan yang dilontarkan Arkan. Menemui teman lama. Sarah kembali melanjutkan langkahnya setelah menjawab. Arkan juga kembali melanjutkan kegiatan membuka pintu, dan sekarang tubuhnya mematung di ambang pintu. Oke, ini bukan yang ia harapkan. Ia ingin melangkah pergi, tapi kakinya seakan terpaku di tempat. Setelah sekian menit mematung di tempat, sebuah teriakan membuat Arkan tersadar dari lamunannya. Bukannya melangkah keluar, Arkan malah melangkah ke dalam kamar lalu menutup pintu. Ia bergerak salah tingkah menuju kamar mandi lalu menutup pintunya. Oke, dia butuh air dingin saat ini. Syasa menatap horor ke arah pintu kamar mandi tempat yang dimasuki Arkan tadi. Ia mengatur napasnya perlahan. Sekarang pipinya sudah berwarna semerah tomat. Ia pikir Arkan tidak akan masuk ke kamar karena tadi Arkan sibuk di ruang kerjanya. Oke, ini memang salahnya yang tidak mau berganti baju di kamar mandi, atau setidaknya mengunci pintu kamar. Sekali lagi Syasa melirik ke arah kamar mandi lalu berlalu keluar kamar. Ia harus melihat kondisi ibu mertuanya, dan juga harus segera pergi dari kamar itu sebelum Arkan selesai mandi. Dengan hati-hati Syasa membuka pintu kamar mertuanya. Ia tidak ingin ibu mertuanya terbangun jika sedang tidur. Syasa melihat ke arah tempat tidur. Ibu mertuanya tidak tidur, tapi sedang membaca sebuah majalah. Ibu tidak istirahat? Beatrice mendongak ke arah Syasa saat mendengar ucapan sang menantu. Ia tersenyum lembut. Ibu sudah banyak istirahat sejak tadi. Syasa duduk di samping mertuanya. Ia ikut melihat majalah apa yang tengah dibaca sang mertua. Ibu sudah minum obat? Beatrice mengangguk sebagai jawaban. Ia meletakkan majalahnya di nakas lalu menggenggam tangan sang menantu. Bagaimana hari ini? Kata Sarah, kalian pergi ke taman. Syasa tersenyum lembut ke arah mertuanya. Semuanya baik-baik saja, Bu. Kami bersenang-senang hari ini. Bahkan kami sempat bersepeda tadi. Beatrice agak terkejut saat mendengar kalimat terakhir Syasa. Arkan bersepeda? Syasa mengangguk. Anak itu tidak bisa naik sepeda. Beatrice terkekeh saat mengucapkan hal itu. Aku sudah mengajarkannya hari ini. Syasa tersenyum bangga bila mengingat kejadian di taman tadi. Kau memang bisa diandalkan. Lagi Beatrice terkekeh geli ketika mengatakan hal itu. Syasa pun ikut tertawa kecil. Ibu ingin makan apa malam ini? Biar aku masakan untuk ibu. Beatrice menatap Syasa dengan tatapan yang begitu lembut.
Arkan tidak salah memilih Syasa sebagai istrinya. Ibu ingin memakan sup seperti kemarin. Syasa mengangguk. Baiklah, kalau begitu aku ingin memasak dulu. Beatrice menepuk tangan Syasa pelan, lalu mengangguk. Setelah melihat itu, Syasa beranjak dari sana menuju dapur. Syasa mengambil beberapa bahan dari kulkas dibantu Mary, pembantu di rumah Arkan. Saat akan memotong beberapa sayuran, ponsel yang berada di saku celananya bergetar. Ia melihat sebentar nama penelepon lalu mengangkatnya. "Kenapa lama sekali kau menjawab teleponku?" Syasa sedikit menjauhkan ponsel itu dari pendengarannya. Belum sempat ia mengatakan sesuatu, sang penelepon sudah berteriak. "Ada apa?" Syasa menjawab dengan tenang begitu ia menempelkan kembali ponsel itu di telinganya. "Kenapa kau tidak ke kantor lagi? Setelah menikah kau tidak pernah ke kantor." Terdengar suara di seberang sana begitu kesal. "Oh ayolah Rani, sebagai wakilku kau yang harus menangani hal kantor. Kau tahu aku sudah menjadi istri orang dan aku punya kewajiban." Syasa melanjutkan memotong sayuran sambil menjepit ponsel di antara telinga dan bahunya. Ya, aku tahu kau sudah menikah dan jadi istri orang. Tapi masih ada beberapa orang yang bergantung hidup padamu. Anggota di sini masih butuh uang darimu untuk menggaji mereka. Kau juga punya kewajiban di kantor. Oke, aku mengerti kalau kau tidak bisa ke kantor, tapi setidaknya tanyakan bagaimana keadaan kantor. Syasa menghembuskan napas. Rani benar, masih ada orang yang bergantung pada dirinya. Selama ini ia tidak pernah mengurus WO lagi. Oke, besok aku akan ke kantor, tapi tidak bisa lama karena mertuaku sedang tidak sehat. Terdengar helaan napas di seberang telepon. "Tidak apa-apa, setidaknya kau masih peduli pada usaha kita. Sebenarnya aku menghubungimu karena aku kewalahan mengurus ini semua. Banyak yang ingin memakai jasa kita akhir-akhir ini." Syasa mengerti. Jika sampai Rani menyuruhnya datang ke kantor, pasti karena ada sedikit masalah. "Oke, ya sudah, aku tutup teleponnya." Syasa menutup telepon ketika mendengar jawaban dari Rani. Syasa melanjutkan kegiatan memasaknya. Mary juga banyak membantu dirinya. "Apa ibu sedang istirahat?" Syasa berjengit ketika mendengar suara Arkan. Ia berdehem. "Iya." Syasa berusaha menahan gugup yang menjalari tubuhnya. Kejadian tadi langsung terlintas di kepalanya. Ya Tuhan, kenapa di saat seperti ini ia harus mengingat hal seperti itu? Syasa menggelengkan kepalanya untuk mengusir bayangan itu. Arkan menempelkan punggung tangannya di dahi Syasa. Hal itu membuat gerakan Syasa terhenti. "Kau sakit?" Syasa mengerjapkan mata ketika mendapati wajah Arkan begitu dekat dengan wajahnya. "Tidak panas." Arkan menjauhkan tangannya, lalu mengambil botol air mineral yang ia simpan di meja. Setelah melihat Arkan berlalu dari dapur, Syasa memegang dadanya. Lagi jantungnya berdegup kencang, bahkan saat ini sangat kencang. Setelahnya ia menepuk kedua pipinya yang terasa panas. "Nona tidak apa-apa?" Mary memandang Syasa. Ia melihat sang majikan menepuk-nepuk pipinya. "Tidak apa-apa." Syasa mengulas senyum ke arah Mary lalu melanjutkan memasak. Ia menghembuskan napas. Syasa berusaha menormalkan kembali detak jantungnya yang belum berhenti berdegup dengan kencang. Entahlah, ia selalu mengalami hal ini jika berdekatan dengan Arkan. Apa ia alergi pada Arkan? Syasa menggelengkan kepalanya. Asumsi itu sama sekali tidak masuk akal. Sejak kapan ia alergi pada seseorang? Atau mungkin jantungnya bermasalah? Adakah yang bisa membantunya menjawab apa yang terjadi pada dirinya? Part 23. Syasa memusatkan pandangannya ke arah televisi di hadapannya dengan mulut yang sibuk mengunyah camilan.
Bahkan saat seseorang duduk di sebelahnya pun ia tak sedikit pun menoleh. Kau bisa gemuk jika makan camilan sebanyak ini. Syasa berdecak kesal saat camilan yang ada di tangannya berpindah tempat ke tangan sang pengganggu. Sarah terkekeh saat melihat wajah kesal istri dari sepupunya ini. Ia menyimpan camilan itu di meja depan sofa mereka duduk saat ini. Ia juga ikut memusatkan perhatiannya ke arah televisi di depannya. Di mana Arkan? Syasa sama sekali tidak menanggapi pertanyaan Sarah. Hal itu membuat Sarah kesal. Kenapa dimatikan? Sarah hanya mengangkat bahu tak peduli. Ia beranjak dari sofa lalu berjalan menuju kamarnya. Syasa menatap kesal ke arah Sarah. Ia kembali meraih remote lalu menyalakan televisi. Setelahnya ia kembali menikmati camilan seraya fokus menonton. Arkan meregangkan otot tangannya ketika ia selesai menandatangani beberapa dokumen yang diantarkan sekretarisnya ke rumah sore tadi. Ia bangkit dari duduknya. Arkan ingin beristirahat saat ini. Ia melihat jam yang melingkar di pergelangan tangannya. Sudah larut malam, bahkan jam sudah menunjukkan waktu mendekati jam 1 pagi. Arkan keluar dari ruang kerjanya. Langkahnya terhenti ketika ia melihat TV yang masih menyala, sedangkan tidak ada orang di sana. Dia berdecak, pasti sepupunya itu yang lupa mematikan TV saat ia akan tidur. Arkan berjalan ke arah TV lalu mematikannya. Lagi langkahnya terhenti ketika ia mendapati Syasa tertidur di sofa. Ia tersenyum ketika melihat bagaimana posisi tidur Syasa saat ini. Arkan melangkah mendekat ke arah Syasa. Ia memperhatikan bagaimana wajah damai itu. Ia merapikan sejumput rambut Syasa yang menutupi wajahnya. Dengan perlahan Arkan mengangkat tubuh Syasa dalam gendongannya. Sembari berjalan ke arah kamar, ia terus memperhatikan wajah tidur Syasa. Imut. Arkan meletakkan Syasa di sisi kanan ranjang. Ia mematikan lampu kamar lalu ikut berbaring di samping Syasa. Sekali dipandanginya wajah damai Syasa sebelum ia ikut menutup mata dan larut dalam mimpi. Syasa membuka matanya. Ia melirik ke arah Arkan. Oh Tuhan, jantungnya seakan ingin meledak. Wangi parfum yang dipakai Arkan menguar dalam indera penciumannya. Untung saja ia bisa mengontrol debaran jantungnya saat ada dalam gendongan Arkan. Syasa menepuk-nepuk wajahnya berkali-kali berusaha mengusir bayangan-bayangan aneh dalam pikirannya. Syasa memejamkan matanya sekuat mungkin berharap bisa tidur kembali. Entah sudah berapa kali dalam seharian ini Syasa menarik napas panjang. Seharian ini entah bagaimana Arkan selalu berada di sekelilingnya. Dia dan Arkan memang tinggal dalam satu rumah, tapi biasanya tidak pernah seperti ini. Bahkan Arkan bisa ada di mana-mana. Kalau begini Syasa bisa meninggal mendadak akibat serangan jantung. Apa? Arkan menatap Syasa yang melihat dirinya bak hantu. Kenapa kau bisa di sini? Arkan memutar bola mata malas. Itu sudah pertanyaan sekian yang dilontarkan Syasa seharian ini. Ini rumahku. Syasa berdecak saat mendengar jawaban Arkan. Ia tahu ini rumah Arkan, tapi kenapa harus ke sini? Syasa menutup buku di tangannya lalu beranjak pergi. Tunggu dulu. Syasa menghentikan langkahnya begitu Arkan mencekal pergelangan tangannya. Apa? Arkan menggaruk tengkuknya. Tetap di sini. Cicit Arkan. Ya. Syasa menatap Arkan. Ia sama sekali tak mendengar apa yang dikatakan Arkan. Bantu pegang ini. Arkan melemparkan handuk ke arah Syasa. Dan berikan padaku saat aku selesai berenang, sambungnya. Syasa menatap Arkan dengan aura permusuhan. Dari ucapan Arkan dapat disimpulkan bahwa ia hanya dijadikan sebagai pesuruh. Wah, bunuh suami sendiri dosa nggak sih?
Syasa kembali berjalan menuju kursi santai di samping kolam. Ia memperhatikan Arkan yang sedang berenang. Sial. Pikiran aneh mulai melayang-layang dalam kepalanya saat ini. Bagaimana tidak? Bayangkan saja, kalian disuguhkan pemandangan seorang pria hanya dengan celana pendek. Otot perut yang membuat kalian meneguk ludah. Apalagi dari atas kepala hingga ujung kaki basah semua. Panas, badan ini panas. Apalagi dia sudah jadi suamimu. Handuk. Syasa mengerjapkan matanya berkali-kali saat tubuh atletis Arkan berada tepat di hadapannya. Ini lebih nikmat dari pemandangan tadi. Ya Tuhan, inilah yang dinamakan rejeki. Syasa handuknya. Kesadaran Syasa kembali. Ia segera memberi handuk yang ada di tangannya. Keringkan. Arkan kembali mengulurkan handuk pada Syasa setelah ia mengelap kering badannya. Hah? Syasa sama sekali tidak paham. Ceke, keringkan rambutku. Sukses kalimat Arkan membuat Syasa melotot di tempatnya. Arkan berdecak, lalu meletakkan handuk ke tangan Syasa. Ia duduk di lantai tepat di depan Syasa. Syasa cepat. Dengan ragu Syasa mulai mengeringkan rambut Arkan. Kau sakit? Arkan menoleh sebentar saat mendengar pertanyaan yang diucapkan Syasa. Tidak. Syasa menghembuskan napas. Arkan aneh. Entah ini perasaannya saja atau memang seharian ini Arkan bertindak aneh. Syasa. Arkan berbalik membuat gerakan tangan Syasa terhenti. Syasa meletakkan handuk yang ada di tangannya ke atas meja di sebelahnya. Syasa menatap Arkan. Ia menunggu apa yang ingin dikatakan laki-laki ini. Sudah 2 menit berlalu tapi Arkan tidak mengatakan apapun. Arkan menggelengkan kepalanya lalu beranjak dari tempatnya. Ia masuk ke dalam rumah. Syasa mengerjapkan matanya melihat kelakuan Arkan. Beranjak dari tempatnya, Syasa ikut masuk ke dalam rumah. Syasa, kesini sebentar. Dengan senyum Syasa menghampiri ibu mertuanya. Ibu dan Sarah mau pergi ke Bandung selama 3 hari. Syasa hanya mengangguk. Baik-baik di rumah ya. Sarah mengerling jahil ke arah Syasa. Ingin rasanya Syasa menggeplak kepala sepupu iparnya ini. Dia pikir Syasa anak kecil yang jika ditinggalkan akan membuat seisi rumah berantakan. Ibu mau berangkat kapan? Syasa beralih menatap sang mertua. Nanti malam. Syasa memandang ibu mertuanya khawatir. Kondisi Beatrice belum membaik sepenuhnya. Ibu sudah baikan. Jangan khawatir, ada Sarah yang menemani ibu. Beatrice menggenggam tangan Syasa lembut. Ia tersenyum meyakinkan sang menantu. Syasa mengangguk pasrah. Ia tidak bisa melarang ibu mertuanya. Walaupun rasa khawatirnya belum sepenuhnya hilang. Ibu sudah beres-beres? Beatrice menggeleng. Ya sudah, Syasa bantu ya. Syasa menemani Beatrice kembali ke kamarnya untuk beres-beres. Enggak mau sekalian akunya juga dibantuin. Syasa mendelik sebal ke arah Sarah. Ya elah, santai kali. Sarah terkekeh begitu mendapat pelolotan tajam dari Syasa. Ia berlalu ke kamarnya masih dengan kekehannya. Syasa kembali fokus untuk membantu sang mertua menuju kamar. Syasa mendudukkan Beatrice di ranjang lalu berjalan ke arah lemari. Mengeluarkan sebuah koper, lalu mulai membantu sang mertua memilih baju yang akan dibawa. Ibu ke Bandung mau jenguk siapa? Setelah selesai memasukkan beberapa baju, Syasa ikut mendudukkan dirinya di samping Beatrice. Keluarga ibu sudah lama tidak pernah berkunjung. Syasa mengangguk. Syasa berpaling ke arah sang mertua saat mendengar namanya dipanggil. Pelan-pelan ya. Syasa mengernyit bingung. Ia sama sekali tidak mengerti. Kalau mau dekat dengan Arkan harus pelan-pelan. Arkan orangnya dingin sama kayak ayahnya. Kamu juga harus ekstra sabar menghadapi sikap Arkan.
Syasa menghembuskan napas perlahan lalu tersenyum. Selama ibu pergi ini kamu usaha dekati Arkan pelan-pelan ya. Ibu yakin lama-lama kalian bisa kayak pasangan suami istri di luaran sana. Beatrice mengelus rambut Syasa perlahan. Syasa mengangguk sebagai jawaban. Untuk saat ini, ia harus bisa mengontrol detak jantungnya dulu sebelum mulai mendekati Arkan. Ia tidak akan bisa berada di dekat Arkan jika jantungnya tidak bisa bekerja sama. Syasa menghentikan langkahnya saat ia melewati ruang kerja Arkan. Sedikit mengintip, Syasa dapat melihat Arkan yang fokus dengan laptop di hadapannya. Menghembuskan napas, Syasa memberanikan diri. Ia mengetuk pintu hingga Arkan mendongak ke arahnya. Syasa memaksa langkah kakinya memasuki ruangan dengan tekad kuat. Ia memandang Arkan. Mari berteman. Syasa meneguk ludah setelah kalimat itu terlontar dari mulutnya. Syasa memperhatikan bagaimana ekspresi Arkan saat ia mengatakan hal itu. Datar. Sekali lagi Syasa menelan ludahnya. Dia sama sekali tidak tahu apa yang dipikirkan Arkan saat ini. Arkan kembali fokus pada berkasnya. Hal itu membuat Syasa menghembuskan napas lesu. Dia berbalik keluar ruangan. Dalam hati ia merutuki dirinya. Kenapa dia bisa punya pikiran seperti itu tadi? Oke. Syasa terkejut begitu Arkan menarik tangannya. Part 24. Syasa memperhatikan beberapa anggotanya yang sedang mendekor sebuah gedung. Hari ini Syasa memutuskan untuk kembali bekerja. Ia juga sudah mendapatkan izin dari suami dan ibu mertuanya. Wah, kesempatan bagus dong kalau gitu. Rani menepuk bahu bos sekaligus sahabatnya ini. Ia tersenyum sumringah saat mendengar cerita bahwa Syasa dan Arkan sudah ada perkembangan dalam hubungan mereka, walau hanya seorang teman saat ini. Syasa menelungkupkan kepala ke atas meja di hadapannya. Ia merosotkan bahu lesu. Pernyataan gila kemarin tercetus begitu saja tanpa adanya persiapan. Gue nggak tahu harus gimana. Syasa mengacak rambutnya frustasi. Ya udah sih biasa aja. Kayak gue sama lo gini, temenan. Syasa menatap Rani jengah. Jelas berbeda. Arkan itu laki-laki yang berstatus sebagai suaminya dan mereka tidak dekat dari awal. Bahkan pertemuan mereka tidak bisa dibilang baik. Apa? Rani mengerutkan kening saat melihat Syasa menatap dirinya memelas. Cekah, gue bantu sebisa gue. Syasa memeluk Rani saat kata itu terucap. Karena sudah terlanjur terucap maka akan ia lakukan. Mari ikuti saran-saran dari Rani dulu. HP lo. Syasa langsung memberikan ponselnya ketika melihat tangan Rani terulur ke arahnya. Syasa memperhatikan Rani yang mengutak-atik ponselnya. Beres. Nih. Syasa menerima ponselnya kembali. Matanya melebar ketika melihat layar ponselnya. Layarnya menampilkan percakapan dirinya dan Arkan. Syasa, Mas bisa minta tolong? Arkan, apa? Syasa, jemput aku di TMPT kerja ya. Arkan, jam berapa? Syasa, sekitar jam 5. Lo gila? Syasa menatap tajam ke arah Rani. Dan ini sejak kapan aku manggil Arkan dengan sebutan Mas? Ya udah sih, terima aja. Udah gua bantuin juga. Jawaban itu terlontar dengan santai. Ya tapi nggak gini caranya. Gue malu lah kalau kayak gini. Malu kenapa sih? Sama suami sendiri juga. Syasa menghela napas kesal. Mbak, ini bunganya ditaruh bagian mana lagi? Syasa mendongak ke arah pegawainya. Syasa berjalan ke arah tempat yang akan didekor. Ia membantu beberapa pegawai yang sedikit kesulitan dalam mendekor. Syah, Pak suami ngirim pesan nih. Syasa berbalik ke arah Rani. Ia melihat Rani menunjuk ke arah ponselnya.
Syasa meminta pegawainya melanjutkan pekerjaan. Ia melangkah ke arah Rani lalu mengambil ponselnya yang terletak di atas meja. "Arkan, saya SDH di parkiran." Syasa melihat jam di pergelangan tangannya. "Syasa, oke, aku keluar sekarang. Gue balik duluan ya." Rani hanya mengacungkan jempol sebagai jawaban. "Bantuin pegawai sana, main ponsel mulu lo." Rani memberi sikap hormat. Syasa mendengus melihat hal itu. Syasa bergegas begitu ia melihat mobil Arkan. Ia melihat Arkan bersandar di mobilnya, sesekali melihat jam di pergelangan tangannya. "Masih ada kerjaan?" Arkan mendongak begitu mendengar suara Syasa. "Iya, kenapa jemput kalau masih ada kerjaan?" Syasa masuk ke dalam mobil ketika melihat Arkan telah masuk terlebih dahulu. Kerjaannya di luar kantor jadi sekalian. Arkan menjalankan mobilnya. Syasa menatap Arkan yang fokus menyetir. Ia mengambil ponselnya sebagai peralihan dari keheningan yang tercipta. "Soal pesan tadi bukan aku yang kirim." Syasa melihat reaksi Arkan. "Saya tahu." Syasa berdehem canggung. "Tahu dari mana? Kamu nggak mungkin panggil saya Mas." Syasa meringis mendengar jawaban Arkan. "Kan mungkin aja." Arkan melirik ke arah Syasa. "Coba." "Hah?" Syasa mengerjap bingung. "Coba panggil saya begitu sekarang." Syasa berdehem. Arkan masih fokus menyetir sambil menunggu kalimat yang akan dilontarkan Syasa. Itu ada warung yang jual makanan khas Padang. Berhenti dulu, aku lapar." Arkan menahan senyum saat Syasa mengalihkan pembicaraan. Ia menepikan mobilnya. Syasa buru-buru keluar dari mobil. Ia menarik napas sebanyak mungkin. Setelah dirasa jantungnya kembali normal, ia melangkah menuju warung yang tadi ia jadikan sebagai peralihan topik. Syasa memesan beberapa makanan khas Padang. Selagi menunggu, ia memperhatikan Arkan yang sedang bersandar di mobilnya dengan ponsel yang tertempel di telinganya. Sepertinya telepon penting karena sesekali Arkan melirik jam tangannya. "Ini pesanan Mbak." Syasa membayar pesanannya, lalu bergegas menuju mobil. Ia memperhatikan Arkan yang kembali fokus menyetir. Keadaan kembali hening. Syasa tidak ingin memulai pembicaraan apapun. Bisa saja bibirnya ini mengatakan hal yang konyol seperti tadi. Arkan menghentikan mobilnya begitu tiba di depan rumahnya. "Langsung balik kerja lagi?" Arkan mengangguk sebagai jawaban. Ia kembali melajukan mobilnya. Syasa masuk ke dalam rumah. Ia meletakkan plastik makanan di atas meja pantry. "Hari ini nggak usah masak ya, Bi?" Bi Mary mengangguk. Syasa mengambil tempat untuk meletakkan makanan yang ia bawa. "Nanti dipanaskan lagi ya, Bi, buat makan malam." Syasa melangkah meninggalkan dapur menuju kamarnya. Ia ingin membersihkan diri terlebih dahulu. Syasa menuju meja makan saat jam 7 malam. Ia menyelesaikan beberapa pekerjaan sebelum keluar dari kamar. Ia melihat makanan telah tertata rapi di meja makan. Terdengar suara mobil memasuki pelataran rumah. Arkan melangkah masuk ke dalam rumah lalu menuju kamar. Setelah beberapa saat, ia keluar kamar dengan keadaan segar. Syasa melirik Arkan yang duduk di hadapannya. Ia berdehem pelan untuk mengontrol jantungnya yang berdetak tanpa sebab seperti ini. Kenapa jantungnya susah sekali dikendalikan? Ia berdehem sekali lagi. "Kamu sakit?" "Hah?" Syasa mengerjap bingung. Setelahnya, ia menggeleng sebagai jawaban. Suasana kembali hening. Syasa mengambil makanannya. Ia menikmati makanannya dengan tenang. Tidur bersama malam ini. Syasa menyemburkan air minum yang sedang ia minum. Bahkan saat ini tenggorokannya terasa sakit akibat tersedak. Dengan sigap Arkan kembali mengulurkan air minum. "Apa?"
Syasa bertanya setelah dirasa tenggorokannya sudah membaik. Tidur bersama. Syasa menatap horor laki-laki di hadapannya ini. Jangan mengambil kesempatan. Aku tahu kita suami istri dan belakangan ini hubungan kita membaik, tapi bukan berarti kamu bisa memanfaatkan hal itu untuk apa yang kamu mau. Syasa menatap tajam ke arah Arkan. Arkan meletakkan alat makannya ke atas piring. Ia menatap Syasa tak kalah tajam. Sepertinya pikiranmu perlu dibersihkan. Syasa menaikkan sebelah alisnya. Tidur bersama yang saya maksud, kamu tidak perlu pindah kamar lagi. Selamanya kita akan tidur di kamar yang sama. Ibu bilang dia akan kembali dalam waktu 3 hari, tapi mungkin saja dia kembali lebih cepat. Bukankah akan sangat merepotkan jika kita harus bolak-balik memindahkan barangmu? Syasa berdehem salah tingkah. Bisakah lantai yang ada di bawahnya ini terbelah agar ia bisa masuk ke sana? Otaknya perlu disterilkan. Jadi, Arkan menatap Syasa. Oke. Arkan terkekeh melihat reaksi Syasa. Begitu selesai makan, Syasa membereskan meja. Biar saya bantu Nona. Syasa tersenyum. Bimeri membantu Syasa mencuci piring. Syasa kembali ke kamar begitu selesai mencuci piring. Ia melihat Arkan yang bersandar di kepala ranjang dengan laptop di pangkuannya. Syasa berjalan menuju kamar mandi untuk mencuci tangan, kaki dan menyikat giginya. Syasa berjengit kaget saat mendapati Arkan berdiri di depan kamar mandi. Arkan menyingkir begitu ia melewati pintu kamar mandi. Syasa melanjutkan ritual sebelum tidurnya. Ia memakai beberapa skincare pada wajahnya. Setelahnya ia beranjak menuju ranjang. Ia memainkan ponselnya saat Arkan keluar dari kamar mandi. Syasa melirik sekilas lalu kembali memfokuskan dirinya pada ponsel. Arkan mematikan lampu kamar, hanya menyisakan lampu tidur yang menyala. Ia berjalan ke ranjang, merebahkan dirinya di sisi yang tak ditempati. Syasa melihat ke arah Arkan yang sudah memejamkan matanya. Syasa mematikan ponselnya lalu ikut merebahkan dirinya. Mata Syasa kembali terbuka saat ia merasakan tangan yang melingkar di perutnya. Jantungnya langsung bereaksi, berdetak kencang dan sangat cepat. Arkan memeluknya. Setelahnya ia beranjak menuju ranjang. Ia memainkan ponselnya saat Arkan keluar dari kamar mandi. Syasa melirik sekilas lalu kembali memfokuskan dirinya pada ponsel. Arkan mematikan lampu kamar, hanya menyisakan lampu tidur yang menyala. Ia berjalan ke ranjang, merebahkan dirinya di sisi yang tak ditempati. Syasa melihat ke arah Arkan yang sudah memejamkan matanya. Syasa mematikan ponselnya lalu ikut merebahkan dirinya. Mata Syasa kembali terbuka saat ia merasakan tangan yang melingkar di perutnya. Jantungnya langsung bereaksi, berdetak kencang dan sangat cepat. Arkan memeluknya.